pas hari pertama. Besok kalau mati Kak, jangan jual itu rumah ayah di depannya. Kenapa Bapak? Bukan kita puja. Bayangkan pun nabala si pita-pita ni bagi 10 sari batang. Ni among gampa bumung, ni among gampa paceng ke WC. Anya gampa ya paceng ke WC tena mula kulit bisa katena bumunda. Anya gampa ya bungun tena kulit tatai katena WC na. Apa pun nabala si pita-pita ni bagi 10 sari batang. Apa bagi bersaudara anak buso tidak dapat dipingi zaman di kuburan bapak na. Oh Bapak, sudah dibagi hartanya Bapak. Baik kita nasarya, bang Bapak nak pau. Amatnya Nazare kau tuan cekai. Apa ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya pada saat dimandikan jangan dimuliakan oleh Allah, cari jangan pernah meneteskan air mata sebab banyak dosa harta. Yang durhaka kepada bapaknya, yang durhaka kepada ibunya, apa kata Allah? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Tea kong gagal lagi manu, tea kong gagal ki manggenu. Siapa seorang anak yang membentak-bentak ibunya, nah gagal ki manggena, demi Allah, jangankan masuk dalam pintu surga, mencium pembawanya surga haram hukumnya. Siapa seorang anak napa karu-karu yang makna, napa karu-karu ki manggena, napa itik jadi mata atau tuana jatuh membasahi bumi, jangankan masuk ke dalam pintu surga, nobisai sampul jadi tamparan dosamu belum tentu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi katakan ridallahi fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua, wa sakhtullahi fi sakhtul walidain, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kita ini bersyukur ibu. Nabi Muhammad meneteskan air mata setelah dapat informasi dari malaikat Jibril, wahai ya Muhammad, engkau diizinkan oleh Allah untuk menziarahi kuburannya bapakmu, menziarahi kuburannya mamamu, tapi jangan doakan keduanya. Tapi kita lebih bersyukur kenapa? Diizinkan oleh Muhammad, diizinkan oleh Rasulullah SAW menziarahi kuburan orang tua tak sekaligus mendoakan. Tidak bisa jangan lalu kita menangis, jangan lalu kita durhaka sama orang tua tak. Kau pun ada durhaka kita tua tak, tidak ada yang pernah jangan dimuliakan oleh Allah. Tidak mudah tulus salam. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, punna lebagi Allah Ta'ala tu pare penyembah inai poin, nah karena Nabi ta ummu ka ammanu, punna lebagi makunai poin Rasulullah, nah karena Nabi ta ummu ka ammanu, punna lebagi makunai poin Rasulullah, ummu ka ammanu, bintang mina sabu Nabi ta, mamanu, katutui ammanu, 3:1, baru abu ka bapakmu. 3 kali ibu, 1 kali bapak. Kenapa lebih besar kedudukannya ibu daripada bapak? Karena ibu yang paling setengah mati. Ibu mempunyai 3 masa: menghamilkan, mengandung dan melahirkan, dan menyepinya selama 2 tahun. Wa fisaluhu wahlan ala waqtin. Ibu yang paling setengah mati. Bapak ketika dulu jadi pasti palampana. Tapi ibu kade nampak pakaran mula tianang baru amin, tidak enak itu semua yang cium-ciuman. Apa ditumis-tumis, apa tidak suka. Yang bertumil-tumil. Bertentangan dengan isi perut sang bayi. Tairona mata, tairona tidak punya anak. Masuk ke 9 bulan jangan dimuliakan oleh Allah. Masa mampir melahirkan. Apanya yang bengkak ibu-ibu? Betisnya dengan kakinya. Tapi ini aku cerita, tapi yang tahu. Tapi ini aku cerita kate. Malas deh. Nggak usah ya. Apanya yang bengkak? Kakinya dengan betisnya. Begitu besarnya perjuangan seorang ibu akan melahirkan seorang anak, sampai-sampai begitu masa untuk melahirkan sudah mulai terbuka lubang kuburan secara pelan-pelan. Sehingga kata Nabi, siapa yang mati melahirkan salama ki makna, salama ki anaknya ya reka mati yang makna, atau mati dua-dua, mati mamanya dan meninggal anaknya, matinya adalah mati syahid.
Coba lihat Ibu, bengkak kakinya, bengkak betisnya gara-gara mau melahirkan. Ada orang mau melahirkan ketawa, begitu masuk rumah sakit melahirkan. Dokter, mana suamiku pecah ketebal melahirkan mak ini. Ada, tidak ada orang mau melahirkan maka semua pasti naik asing cuma tali dengar. Tema, tarik nafas Ibu. Tema, sekali keluar anak 4 kali kemudian eroja. Ini jangan bang Ibu, ku tahu di kartu tak. Ya ini menjo kabeh sampai nalyo kabeh. Saking kabeh ada cerita. Sangalah mako. Teman tuh juga tuh pemerintah. Dia gas kacine ini sambil bisingnya. Itu pun jika seandainya dosamu seperti air lautan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jamaah dimuliakan oleh Allah. Sesudah itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Disampaikan itu mati ya. Ini kalau ada orang mati saya ingatkan jangan kita dan sholat itu orang mati di rumah. Kenapa tuh itu orang mati kan selalu mau disolati di rumah? Apakah salahnya kalau disolati itu di masjid? Nah itu di masjid kalau orang yang paham dengan agama, kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal, haknya orang muslim dengan muslim yang satu ada 6 haknya itu. Apabila meninggal saudaramu solati, karena siapa yang tidak ikut sholat jenazah dituntut kok karena taala dituntut kok. Anggapan nu tenang minawa sampai itu mate. Dari waktu lagi taala salat itu mate aja disambayang. Tabang kamate tenang sambayangi. Bukan orang mati disalahkan tapi kita semua yang hidup. Kenapa tidak boleh salat? Karena biasa itu mayat jenazah kalau kami disembayangi yang paling banyak itu pengantarnya di luar. Sama aja yang pada singal hantu dong. Seluruh yang ada dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada saat sholat jenazah, Pak Imam ini sampaikan kepada seluruh orang-orang yang sholat jenazah di belakang. Kenapa Ustaz? Sampaikan. Kenapa? Karena tidak semua orang sholat jenazah itu paham dengan agama. Jangan sampai burane mati na baca doa doa bayi ini. Di hari kabayi mati na baca doa buran dan sih mengasih doa anak. Marahi doa anak puna buran mati, marahi doa anak puna bayi mati, marahi doa anak puna anak mati, marahi doa anak puna ruh mati disambayangi. Oke lah orang yang paham dengan agama tinggal melihat di mana letak berdirinya itu Pak Imam. Kalau Pak Imam berdiri persis di bagian kepalanya itu orang mati, kita tinggal melihat di belakang. Oh burak nih gemutir akan kucing di Pak Imam kami tendurun untuk mati ya. Kalau Pak Imam berdiri dengan pusatnya orang meninggal, langsung ditembak dari belakang. Oh baik ini, kan kucing di tangga-tangganya minta supaya Pak Imam. Pertanyaannya, apakah semua orang sholat jenazah itu paham dengan agama? Jawabannya tidak. Mudah-mudahan di partai Demokrat harus pakai hum karena diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah menjadi laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, pakai ha karena memang dia adalah perempuan, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau 2 orang mati tidak usah 2 kali sholat jenazah, 1 kali mau sholat jenazah doanya yang dirubah, kata hum dengan kata hak dijamak Allahumma ighfir lahuma. Tidak usah 2 kali sholat jenazah. Coba beri kita lihat di Palestina ada 500 orang meninggal toh, 500 itu mayat jenazah dikumpulkan semua baru ikut sholat jenazah bersama-sama. Coba beri kalau ada 500 jenazah satu-satu disembayangi. Mayat pertama Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya mayat kedua, mayat ketiga. Kapan dikuburkan? Langsung dikumpulkan semua 500 mayat, selesai. Kemudian pada saat sholat jenazah tidak mau konjok dengan tarimai amplop. Ini rata-rata kalau sholat jenazah itu kenapa gak dikasih amplop itu orang sembahyang orang mati ya? Nah itu orang kalau sholat jenazah jangan lagi dikasih amplop, jangan lagi dikasih apa. Nah itu sholat jenazah kan hukumnya adalah fardu kifayah bersaudara dengan fardu ain. Artinya yang berdosa itu yang tidak sholat jenazah, karena kau tahu itu